Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Al-Raffi, NPM 18170510009. Saya kelas A. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan pertemuan keempat mengenai mata kuliah analisis desain algoritma. Nah, di sini saya udah ada PDF-nya. Mungkin kita langsung saja ya. Pertemuan 4, recurrence, pendahuluan, pengertian contoh dan lain-lain, metode substitusi, metode power rekursi, metode master. Nah, penemu dari fungsi rekursif yaitu Rosa Peter. Dia lahir di Hungaria tanggal 17 Februari 1905 dan wafat pada 16 Februari di Hungaria juga pada tahun 1977. Pendahuluan. Ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Dalam kasus ini, mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri. Ini dinamakan sebagai proses rekursif. Kita dapat mendefinisikan barisan, himpunan, atau fungsi secara rekursif. Nah, langkah-langkah mendefinisikan barisan secara rekursif. 1. Langkah basis. Spesifikasi anggota awal. 2. Langkah rekursif. Berikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif. Berikan definisi rekursif dari AN sama dengan R pangkat N. Dan seperti yang bisa lihat, dan yang bilangan positif. Solusinya adalah kita definisikan terlebih dahulu A0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1. Dan A N tambah 1 sama dengan R kali A N. Untuk N itu bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah mendefinisikan himpunan secara rekursif. 1. Langkah basis. Spesifikasi koleksi awal dari anggota. 2. Langkah rekursif. Mendefinisikan aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah diketahui. Contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif. Misalkan S didefinisikan secara rekursif oleh 3 bilangan dari S. X tambah Y, S jika X, maka S dan Y itu adalah S. Maka S adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Nah, ini ada buktinya. Misalkan A himpunan yang beranggotakan semua bilangan positif yang habis dibagi 3. Untuk membuktikan bahwa A sama dengan S, harus ditunjukkan terlebih dahulu. Bagian 1. Akan dibuktikan A sama dengan S dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S menggunakan induksi matematika. Misalkan P N proposisi 3N anggota S. Langkah basis. P1 benar karena 3 adalah S. Langkah induktif. Asumsikan P K benar yaitu 3K. Akan tunjukkan P K plus 1 juga benar. Karena 3K itu sama dengan S dan 3 itu sama dengan S, berdasarkan definisi rekursif dari S, 3K tambah 3 sama dengan 3 kali K tambah 1 juga ada di S. Konklusi, jadi setiap bilangan positif yang habis dibagi 3 ada di S. Kesimpulannya, dari bagian 1 adalah A bagian dari S. Bagian 2 akan ditunjukkan S bagian A dengan menggunakan definisi rekursif dari S. Langkah basis. Akan ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A. Karena 3 habis dibagi 3, maka 3 termasuk A. Langkah rekursif. Akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A, yaitu X tambah Y sama dengan A jika X, Y adalah S yang diasumsikan A. Jika X dan Y keduanya di A, maka 3 atau X dan 3 atau Y akibatnya 3 atau X tambah Y. Kesimpulan dari bagian 2 adalah S termasuk dari bagian A. Jadi secara keseluruhan berlaku A sama dengan S. Langkah-langkah mendefinisikan fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Langkah basis. Tentukan bilangan fungsi pada saat 0. Langkah rekursif. Berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Definisi seperti itu disebut rekursif atau definisi induktif.
Contoh fungsi yang didefinisikan secara rekursif. F0 sama dengan 3, Fn plus 1 sama dengan 2Fn tambah 3. Maka bisa dilihat sendiri, itu dari F0 sama dengan 3 sampai F4 nya itu hasilnya yaitu 93. Bilangan Fibonacci. F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2. N itu bisa dimulai dari angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat ini F0 nya 0, terus dari F6 nya 8, itu F5 tambah F4 sama dengan 5 ditambah 3. Itu contoh mudahnya. Nah, ini ada pertumbuhan populasi kelinci. Sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau. Pasangkan kelinci tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap pasangan menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Tentukan relasi recurrence dari jumlah pasangan setelah N bulan. Bila tidak ada kelinci yang mati. Populasi kelincinya di bulan 0 1 pasang, bulan 1 1 pasang, bulan 2 1 plus 1 pasang, bulan 3 2 plus 1 pasang, bulan 4 3 plus 2 pasang, dan seterusnya. Dan ini ada rumusnya. Bulan N dikurang 1 tambah bulan N kurang 2 pasang. Nah, solusinya misalkan Fn jumlah pasang kelinci setelah N bulan, maka F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Untuk mencari Fn, tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya, Fn kurang 1 dengan jumlah pasangan yang baru lahir, Fn2. Jadi Fn sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2. Nah, ini ada solusinya. Ini adalah rumusnya yang disebut dengan golden ratio. Komputasi rekursif. Ini adalah contoh program di bahasa pemrograman ya. Bisa Anda lihat sendiri. Nah, ini rumusnya. Tn sama dengan Tn kurang 1 tambah Tn kurang 2, 2Tn kurang 2 lebih kecil sama Tn kurang 1 tambah Tn kurang 2 dikurang maaf kecil sama 2Tn kurang 1. Lihat ini rumusnya. Nah, ini ada komputasi iteratif. Ini program yang untuk bahasa pemrograman ya. Seperti ini contohnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita lanjut relasi rekursif recurrence. Definisinya, relasi recurrence untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1 sampai dengan AN kurang 1. Untuk semua N dengan N lebih besar sama dari N0, di mana N0 bilangan bulat non negatif. Barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi recurrence ini bila AN memenuhi relasi recurrence. Penyelesaian relasi rekursif, metode substitusi yang pertama dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya. Kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Metode point rekursif dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan kemudian diselesaikan. Metode master digunakan untuk menyelesaikan parse rekursif dalam bentuk Tn sama dengan ATN per B tambah Fn. Metode substitusi. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya. Diketahui T1 sama dengan 1, Tn sama dengan T buka kurung N per 2 tambah akar dari N. Buktikan bahwa Tn sama dengan 0 dari akar N. Nah, itu rumus ini dalam yang putih ini. Buat tebakan Tn sama dengan O akar dari N, berarti Tn lebih kecil sama C akar dari N. Nah, bukti dengan induksi matematika. Basis induksi, N sama dengan 1, C sama dengan 4. T1 sama dengan 1 lebih kecil sama C akar 1, C besar dari 0. Nah, ini adalah langkah induksinya, bisa dilihat. Nah, C per akar 2 tambah 1 lebih kecil sama dari C. Benar untuk C sama dengan 4. Nah, ini ada contohnya lagi. Selesaikan Tn sama dengan 2T buka kurung dari N per 2 ditambah N. Ini bisa Anda lihat sendiri. Sudah, kita lanjut. Metode iterasi atau rekursif. Metode iterasi tidak membutuhkan tebakan solusinya, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi.
Ide dasarnya adalah dengan mengembangkan bentuk rekursif tersebut serta merepresentasikannya dalam bentuk jumlah. Teknik untuk mengevaluasi bentuk jumlah dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dari solusinya. Ini ada contohnya, tentukan Tn bila T1 sama dengan 1, Tn sama dengan Tn kurang 1 tambah 1 bagi N. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh Tn sama dengan 3T buka kurung N bagi 4 tambah N. Nah, ini rumus contoh dan rumusnya. Suku ke I berbentuk 3IN bagi 4I pangkat I. Oleh karena N berkurang sebesar 4 pada setiap iterasi, maka proses berlangsung sampai log 4N langkah. Nah, ini contohnya bisa dilihat sendiri. Nah, ini ada Menara Hanoi, merupakan sebuah puzzle populer yang ditemukan oleh seorang matematikawan Prancis Edward Lucas pada abad 19. Terdapat menara dengan 3 tiang untuk meletakkan sejumlah disk berukuran berbeda. Awalnya semua disk terletak secara terurut pada tiang pertama dengan disk terbesar paling bawah. Aturannya, satu disk dapat dipindahkan sebagai waktu dari satu tiang ke tiang lain selama disk tersebut tidak berada di atas disk yang lebih kecil. Tujuannya, memindahkan semua disk ke tiang kedua dengan disk terbesar di urutan paling bawah. Nah, ini ada contohnya. Misalkan HN, banyaknya langkah yang diperlukan untuk memindahkan N disk dalam masalah Menara Hanoi. Kita mulai dengan N disk pada tiang 1. Kita dapat memindahkan N kurang 1 disk paling atas dengan mengikuti aturan ke tiang 3 dalam HN kurang 1 langkah. Kemudian, dengan menggunakan satu langkah, kita bisa memindahkan disk terbesar ke tiang 2. Selanjutnya, pindahkan N kurang 1 disk dari tiang 3 ke tiang 2 dengan mengikuti aturan dalam HN-1 langkah. Dengan demikian, kita telah memecahkan puzzle dengan banyak langkah. Dan kita dapat rumusnya, yaitu HN sama dengan 2HN-1 ditambah 1 dan H1 sama dengan 1. Nah, untuk mencari solusinya dilakukan proses iteratif. HN sama dengan 2HN kurang 1 tambah 1 sama dengan, seperti yang bisa kita lihat di sini, dia lanjut titik sampai 2 plus 1 termasuk deret geometri. Nah, jadi untuk memindahkan 64 disk diperlukan langkah sebanyak 18 15, cukup banyak. Nah, ini ada contoh lain. Contohnya Tn sama dengan AT N kurang 4 tambah N. A-nya itu 3, N 3 per 4, 3 per 4 2N. A-nya 4. Ini kalau A-nya ditukar nih ya, N 4 per 4N, 4 per 4 2N. Kalau A-nya 5 seperti ini. Nah, ini kalau A-nya 3, A-nya 4, ini N-nya 16 dan seterusnya. Nah, ini kalau A-nya 4, A-nya 4, N per 16, langsung semuanya dapat. Ini kalau dia N-nya A-nya 5 seperti ini. Metode master. Kita masuk ke metode master. Metode master menyediakan semacam cookbook untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT buka kurung N bagi B sama dengan F buka kurung N. Dengan A lebih besar sama 1 dan B lebih besar dari 1 adalah konstanta dan Fn adalah fungsi yang secara asimptotik positif. Dalam metode master perlu diingat 3 kasus. Namun sesudahnya bentuk-bentuk rekursif dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Tn sama dengan ATN kurang B tambah Fn. A lebih besar sama 1, B lebih besar dari 1. Nah, bisa dilihat ini rumusnya. Nah, gunakan metode master untuk menentukan contoh seperti ini. Tn sama dengan 7T buka kurung N bagi 2 tutup kurung ditambah N kuadrat. Nah, jadi hasilnya yang ini, yang dikotakan ini ya. Tn sama dengan 0 N log 2 pangkat 7.
Nah, ini ada contoh lain lagi. Gunakan metode master untuk menentukan Tn pati N bagi 2 tambah N pangkat 2. Nah, ini solusinya. Nah, ini juga ada contoh yang lain. Gunakan metode master untuk menentukan ini. Nah, hasilnya ini yang Tn N pangkat 3 ini ya. Ini juga ada contoh metode master yang lain. Kita bisa lihat, sebenarnya hasilnya juga tidak tahu beda seperti contoh-contoh yang lain. Nah, ini juga ada. Nah, oke, mungkin saya tambah dengan salah satu contoh soal yang sudah saya buat, yaitu ini. Gunakan metode master untuk menentukan Tn sama dengan tidak 0 bila Tn sama dengan 6T N per 4 ditambah N. Ini N kuadrat ya, karena di notepad nggak bisa ini. Terus solusinya A sama dengan 6, B sama dengan 4, Fn N kuadrat. Nah, N2 nya ini yaitu N log 4 pangkat 6 sama dengan 0 N2. Tn nya 0 N log 4 6 log N sama dengan N 4 log N. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.